Nah, jadi di video kali ini saya mau kasih tahu bagaimana cara menanam rumput gajah mini dengan cara yang mudah ya. Nah, jadi yang pertama itu kita siapin lahan ya. Jadi misalkan ini lahan, teman-teman misalkan ukurannya berapa. Yang pertama itu kita ratain dulu lahannya ya. Kita bersihin sebisa mungkin bersih dari rumput liar ya. Setelah itu baru kita ratain kayak gini. Nah, jadi diratain ini kalau misalkan tanahnya itu bisa dikeruk kayak gini ya. Nah, jadi ada tanah yang gembur di atasnya. Nah, kalau misalkan sudah ini kayak gini, nah jadi ini kita ratain. Jadi bahasanya itu dia sebagai dasaran atau alas untuk pertumbuhan akar ya. Jadi nggak langsung ke tanah keras. Nah, lalu kalau misalkan tanah saya keras bang, kayak gimana? Jadi tanah keras itu seperti kayak tanah lempung ya, jadi nggak bisa gembur kayak gini misalkan. Yaitu bisa teman-teman, bisa tetap kita tanemin rumput gajah mini. Ya caranya sama ya, jadi sebisa mungkin kita bersihin dulu dari rumput liar, kita cabutin atau kita bisa babat ya. Atau bisa juga kita semprot pakai herbisida gitu, jadi biar rumput liarnya itu mati dulu, kering. Setelah itu baru kita ratain. Jadi yang langkah pertama itu, yang pertama setelah kita udah siap lahannya ya, itu bisa kita langsung tanam ya. Jadi bisa langsung tanam sebenarnya, nggak perlu kita campur pupuk dulu, nggak perlu lah, karena terlalu lama dan terlalu ribet ya. Jadi kita bisa langsung tanam. Yang pertama sebelum kita tanam itu kita siram dulu lahan itu, kita siram ya. Setelah kita siram basah itu baru kita mulai tanam. Jadi fungsinya disiram itu biar kalau misalkan kita tanamnya seperti ini ya, misalkan kita udah mulai tanam nih ya, misalkan nggak kita siram dulu ya, kita langsung tanam kayak gini misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita tanamnya kayak gini kan, kita ini kan makin luas, nanti yang pertamanya ini kan kena angin bisa kering ya. Jadi makanya itu kita siram dulu biar dia nanti akarnya ini basah ya. Jadi biar dia langsung nggak kering kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita, setelah disiram baru kita bisa langsung tanam. Jadi tanamnya itu kita bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan rumputnya kondisinya kayak gini, segemblengan kayak gini, itu kita bisa langsung tanam. Tapi kalau misalkan menurut saya itu nanti nggak rapih ya kalau misalkan untuk taman rumah kayak gitu. Jadi saran saya untuk dipecah ya. Jadi emang nambahin kerjaan ya, tapi nggak masalah, nanti hasilnya bagus teman-teman. Nah, kita bisa pecah-pecah kayak gini. Nah, kan ini ada akar nih, kita bisa tata ya. Jadi ini ditata ya, bukan disusun. Jadi untuk natanya juga nggak perlu rapih berjejer kayak gitu, justru malah jelek nanti. Jadi kita bisa acak aja tanamnya kayak gitu. Nah, kita bisa pecah-pecah kayak gini. Nanti kalau misalkan kita tanamnya segede ini misalkan ya, atau segede ini, nanti dia akan rapet gitu ya. Nah, jadi kita bisa tanam seperti ini. Jadi nanamnya itu diacak ya, diacak aja, nggak usah dijejerin kayak gitu. Jadi nanti kelihatannya jadi kurang bagus. Nah, kalau misalkan udah ditanam kayak gini, itu selanjutnya kita bisa tekan ya, tekan ke bawah gitu ya.
kita bisa menggunakan batu bata, kita bisa menggunakan balok kayu gitu ya. Fungsinya biar dia neken ke bawah ya, kayak gini. Jadi saran saya tidak menggunakan tangan ya, karena nanti takutnya ada benda-benda yang tajam, nanti kita bisa ketusuk kayak gitu. Atau bisa juga diginiin, cuman lama ya kalau misalkan kita nanam satu terus diginiin, tanam satu diginiin, itu lama. Tapi nggak masalah kalau misalkan lahannya nggak begitu luas, terus bisa memungkinkan untuk dengan cara seperti ini bisa. Nah kalau misalkan udah rata kayak gini, ini kan udah ditekan ya, fungsinya biar dia nempel ke bawah. Kalau misalkan kita mau lebih cepat numbuhnya, memang itu kita harus uruk ya. Uruk itu biar sampai ketutup sela-selanya yang ada di sini. Atau kita bisa tutup tipis gitu ya. Nah, di sini saya udah ada tanah ya. Jadi kalau misalkan tanahnya enggak gembur, kondisi di lahannya, justru itu akan lebih enak ya. Karena kenapa? Karena biasanya tanah yang enggak gembur atau tanah yang kayak tanah lempung kayak gitu, lihat itu biasanya kalau misalkan kita tempel begini, dia langsung nempel ya, karena dia sifatnya padat. Jadi enggak kita uruk pun, kalau misalkan nanti kita siram, itu biasanya rumput ini enggak kabur. Tapi kalau tanahnya gembur kayak gini, nanti kita siram kabur nih ya, karena dia nggak nempelnya, nggak begitu nempel banget gitu ya. Makanya di sini tanahnya jenisnya begini, makanya kita harus ditimbun gitu ya. Nah nimbunnya tuh kalau misalkan kita pengen aman ya, itu sampai rumputnya itu ketutup ya. Nah setelah kita uruk begini, kita ratain gitu ya, kita usap. Nah tuh, jadi dia tetap masih kelihatan ya, masih kelihatan daun-daunnya gitu. Fungsinya biar dia cepet tumbuh teman-teman, biar cepet ngerambatnya juga, jadi biar cepet rapet juga dia. Jadi kalau misalkan cara tanam itu tentu aja masing-masing caranya, tapi di sini saya biasanya nanam tuh kayak gitu. Nah jadi kita bisa pecah-pecah, jadi bisa juga segembleng-gembleng kayak gini juga nggak masalah gitu ya, tapi nanti numbuhnya nggak bagus. Jadi sebaiknya nanamnya kayak gini, dan setelah kayak gini itu baru kita siram ya. Kita siram pakai selang kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah terkena air ya, kita siram, atau terkena hujan gitu, nanti tanahnya ini juga nanti bakalan padat gitu ke bawah, dan daunnya ini nanti akan naik ke atas, dia tumbuh gitu ya. Nah setelah itu udah kayak gitu. Jadi usahain untuk siramnya itu setiap hari ya, satu hari satu kali aja, biar dia lembab gitu ya, kelembapan tanahnya itu terjaga. Dan dia juga enggak mati dulu kalau misalkan kita siram tuh, jadi paling kering-kering sedikit itu, jadi dia enggak mati, kering dulu, jadi dia langsung tumbuh gitu ya. Kalaupun kering juga dia enggak terlalu parah keringnya. Nah jadi kayak gitu teman-teman, untuk nanamnya di sini juga ada rumput gajah mini yang hijau, dan ini juga ada parigata ya. Jadi jenis rumput gajah mini ini ada dua ya teman-teman. Ada yang hijau yang umum dipakai untuk penghijauan taman, dan ini biasanya untuk hiasan campuran dari rumput yang hijau. Tapi biasanya penggunaan yang jenis ini itu penggunaannya enggak begitu banyak ya biasanya, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah kemarin juga saya udah buat videonya ya, kalau misalkan untuk 1 kilo rumput gajah mini itu isinya berapa, jadi itu sekitar 35 ya. Kalau misalkan sebesar ini mungkin
lebih sedikit ya. Yang kemarin itu kita ukurannya sebesar-besar ini. Dan tanahnya juga dikurangin ya, biar dia nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak tanahnya, jadi lebih banyak rumputnya untuk seberat 1 kilo gitu ya. Jadi dia lebih banyak rumputnya daripada tanahnya. Dan kayak gitu aja. Untuk cara tanamnya gampang ya, kita bisa sambil berkreasi juga di rumah bisa ya. Kalau misalkan punya taman, kita bisa buat campuran pakai jenis ini jenis varigata ya. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk jenis rumput ini belum bisa dikirim jauh ya, dengan estimasi 1 minggu atau sampai 2 minggu di perjalanan. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau misalkan pengiriman menggunakan kargo itu untuk jarak jauh, dia biasa kan 1 minggu sampai 2 minggu ya. Dan ini nggak bakalan kuat ya teman-teman, jadi udah keburu busuk di jalan ya. Jadi untuk maksimal berapa hari dia kuat di jalannya itu, di perjalanan itu hanya 3 hari ya. 3 hari maksimal, itu 4 hari ya. Mungkin 5 hari dia masih kondisinya masih rumput gitu ya, tapi dia mungkin udah ada sebagian yang kuning dan udah ada daun-daun yang busuk juga. Tetapi kalau misalkan untuk batangnya ya, kan ini ada batangnya juga ya, mungkin batangnya masih bagus ya. Kalau misalkan ditanam, kemungkinan besarnya masih bisa hidup, tapi kondisinya udah nggak hijau kayak gini. Kalau misalkan untuk sampai 5 hari kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk kirim jauh itu belum bisa ya, harus menggunakan jasa kirim yang cepet gitu, yang 2-3 hari itu nyampe ya, maksimal 4 hari lah masih bisa gitu. Kalau misalkan untuk pakai jalur kapal laut itu biasanya lama ya, atau yang biasa kita sebut pakai kargo kayak gitu, itu ini belum bisa jadi teman-teman. Jadi solusinya kita belinya sedikit dulu sarannya. Misalkan ongkosnya terlalu mahal, kita bisa beli sedikit dulu, seperti yang kemarin saya buat videonya tuh, itu 35 bulatan kayak gini. Itu kita bisa beli, misalkan mungkin ongkosnya itu pun udah mahal kalau misalkan harus keluar pulau. Nah, nanti diperbanyak lagi kayak gini ya, ditanam seperti ini ya kan, kita nanti udah rapat kita pecahin lagi gitu, makin banyak rapat pecahin lagi. Jadi dalam waktu beberapa bulan juga nanti bakalan banyak sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita belinya langsung sekali banyak, karena pasti itu membutuhkan ongkos yang lebih mahal, dan juga pasti membutuhkan budget yang lumayan besar ya. Bisa jadi dia lebih mahal ongkosnya dibandingkan daripada harga rumputnya. Jadi belum ada solusi ya untuk saat ini kirim-kirim jauh keluar pulau menggunakan kargo, kecuali menggunakan jasa kirim ekspres gitu ya, yang estimasinya itu 3 hari 4 hari sampai, itu masih bisa. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja, semoga bisa manfaat. Hanya begitu aja cara tanamnya, semoga bisa membantu. Kalau misalkan kita mau kirim jauh itu harus kayak gimana caranya, itu kita harus, karena kalau misalkan kirim ke jauh itu pasti dihitungnya ongkos kirimnya itu per kilo. Jadi solusi satu-satunya yaitu kita beli dengan jumlah 1 kilo, dan itu cukup banyak ya teman-teman, 35 bulatan seperti ini. Dan kita bisa perbanyak lagi di sana dengan cara tanamnya itu dipotong-potong lagi kecil-kecil kayak gini, kita pencarin lagi. Nah, jadi kita
bisa tanam kayak gini, nanti dia makin banyak ya. Mungkin hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.